Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis nomor 788 atas kan? Ini mau 788 hiji katanya. Masih sifat haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bosan haji aja. Oke, insyaallah minggu depan ulang selang heula. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tawafuki bil baiti wa sa'yuki bainas safa wal marwati yakfiki li hajjiki wa umratiki. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, tawafmu di Baitullah dan sa'aimu antara Safa dan Marwah cukup buat hajimu dan umrohmu. Diriwayatkan ya oleh Muslim. Tawaf itu ada beberapa macam. Yang pertama ketika datang ke Masjidil Haram waktu umroh itu tawaf kudum. Kudum itu artinya kedatangan. Nah, di sana ada bagi laki-laki itu 3 putaran ramal. Ramal itu lari-lari kecil gitu. Cik-cik. Selanjutnya yang kedua adalah tawaf sunat. Ketika kita beres umroh, datang lagi ke sana, itu tawaf sunat. Tidak ada jigrik atau lari-lari kecil dan tidak ada sholat di Maqam Ibrahim. Jadi sholat di Maqam Ibrahim itu hanya tawaf kudum. Yang ketiga tawaf ifadah waktu ibadah haji. Yang keempat tawaf wada. Itu tawaf perpisahan ketika kita akan meninggalkan Makkah, meninggalkan Masjidil Haram, kemudian kita tawaf perpisahan. Itu juga tidak ada sholat di Maqam Ibrahim dan tidak ada dikrik ya, lari-lari kecil. Kemudian setelah tawaf pada tawaf kudum, kemudian ada sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali diawali dari Safa, 1 kali ke Marwah,
2 kali ke Sofa lagi, sehingga di awal dari Sofa dan berakhir di Marwah. Sabda Rasulullah SAW, cukup untuk haji dan umrahmu. Jadi di sini tidak ada sa'i lagi, tidak ada sa'i lagi waktu ibadah haji. Sebab Aisyah itu ketika datang ke Makkah itu dalam keadaan haid, sehingga ya tawafnya itu ketika beres haidnya, dan orang-orang sudah lebih dulu beresnya. Itu tentang sa'i. Sebetulnya tawafnya juga cukup dan sa'inya juga cukup. Jadi kalau ada orang yang sudah sa'i di waktu umroh, maka ketika tawaf ifadah itu tidak sa'i lagi. Hadis nomor 792. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarmul fi sab'il ladzi afadha fihi. Rawahu khamsah illa Tirmidzi wa sahahul Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW tidak berjalan romal pada tawaf 7 kali yang ia turun padanya, yakni tawaf ifadah. Di sini tawaf ifadah, tawaf waktu haji pada tanggal 10. Jadi saya ulangi lagi, pada tanggal 10 itu banyak pekerjaan. Yang pertama dari Muzdalifah pagi-pagi sebelum terbit matahari, kalau bisa datang ke Jamarat untuk melontar, kemudian menyembelih hadyu, yang sebenarnya menyembelih hadyu bisa tanggal 11, 12, 13. Yang mudah itu bercukur. Setelah bercukur boleh ke maktab dulu untuk ganti baju, mandi, begitu. Boleh tidak menggunakan kain ihram, tapi kalau maktabnya jauh ya tawaf ibadah dulu, kemudian mandi. Nah, pada saat itu tawaf ibadahnya tidak ada rama bagi laki-laki. Kalau perempuan mah dari tawaf qudum dan tawaf ibadah juga tidak ada rama. Rama itu bagi laki-laki. Hadis nomor 793. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra wal asra wal maghrib wal isya'a thumma raqada raqdatan bil muhassab thumma raqiba ila baiti fatafa bihi, rawahu Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian beliau tidur sebentar di Muhassab. Muhassab itu adalah nama sebuah tempat di Mina. Jadi beliau tidur di Mina itu, sholat di Mina zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian tidur raqdatan sebentar, kemudian ia pergi ke Baitullah lalu tawaf padanya. Jadi di Mina itu memang pada musim haji itu kita berada di Mina dari tanggal 8, kemudian tanggal 9-nya di Arafah sampai malam 10. Nah, 10-nya itu di Baitullah, yang seperti di Jamarat Baitullah, yang pada saat itu
Kita tidak tahu muhasab dari mana. Tetapi jumlah jamaah haji diperkirakan ada 140.000 pada saat itu. Kalau sekarang kan jutaan sampai 2 juta lebih. Mungkin daerah yang lebih dekat ke Jamarot, sehingga beliau sholat zuhurnya di Mina, sholat asarnya di Mina, maghrib isya juga di Mina, menyembelihnya di sana. Jadi pada saat itu mungkin dekat beres eta tawaf ifadah itu kembali lagi itu sebelum waktu zuhur. Di Mina itu tanggal 11, 12, 13. Nah ini dikondisikan tergantung kepada kesempatan kita. Sebab pas sedap kita hari itu. Kemudian tawafnya juga harus di lantai 2, tidak di lantai bawah. Sebab di lantai bawah bagi orang-orang yang umroh di lantai bawah. Bapak-bapak juga kalinya teh perlu ngamuk pakaian ihram kalinya teh. Tapi ada masalah itu. Dikarenakan ingin tawaf di bawah, ya pakai kain ihram. Padahal tawaf itu tawaf sunat kan itu ya. Itu teh santai tawaf nanti. Sebab nipu petugas. Kan dikarenakan di bawah mah bisa lingkaran kecil. Kalau di atas itu lingkarannya besar. Lebih lama. Jadi si petugasnya kalau ningali gitu mah dah asuh. Pak mantap sabarat. Salah 7 sakan. Nah, perlu kalinya itu tidak kena terus diarahkan. Itu pada saat sekarang. Kemudian juga kita bisa sholat zuhur dan asar di Masjidil Haram. Dikarenakan kita harus jalan kaki misalnya dari Mina Jadin itu kan 4 km. Kemudian ditambah dari Jamarot 4 km. 8 km pulang pergi 16 km. Kemudian tawaf 4 km, 20 km. Kalau jamaah yang hajinya plus, sekarang sebutnya furoda, itu dekat ke Jamarot. Jadi kalau mau melontar itu tinggal jengke ya jengke itu jinjit, kemudian dilihat gitu apakah lawang teu pinuh kene cicing dirinya. Kalau kita kan tidak bisa memperkirakan, itu mereka dari mata begitu. Nah, sehingga sholat zuhur asar maghrib isya subuhnya di Mina. Apalagi pada tanggal 11 itu kan melontarnya itu setelah Jawa, setelah masuk waktu zuhur. Jadi zuhur asarnya di Mina. Kemudian pulang lagi maghrib isyanya di Mina. Jadi dikondisikan sesuai dengan situasi pada saat itu. Dan bermalam di muhasab itu tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat. Dan di sini ada kata-kata tidur sebentar. Jadi ini tidur sebentar itu barangkali tidur siang. Kan malam tidak ada kegiatan. Melontar siang, menyembelih siang dilakukan. Bercukur siang, ditidurnya siang. Nah dalam hal ini juga jadi pelajaran kita tidur siang itu sebentar, karena itu bahasa Arabnya khairullah. Tapi sebentar itu harus benar, benar. Dan pada perang Badar juga, ketika umat Islam datang ke sana ngantuk sekali, kemudian tidur sebentar tidurnya. Kita jangan menghitung tidur panjang ya waktu siang itu. Wah, sampai dengting cenah. Nah, padahal itu tidurnya benar, berkualitas. Tidak dalam surat Al-Anfal atau surat Al-Anfal atau At-Taubah
misalnya ngantuk sekali sehingga ketika bangun itu jag-jag waringkas, ketika itu perang Badar. Ada hujan-hujan seperti ini, begitu. Hadis nomor 794. An Aisyah radhiyallahu anha annaha lam takun taf'alu dzalika ay an-nuzula bil abtah wa taqulu innama nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana munzilan asmaha li khurujihi, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah tidak melakukan demikian, yaitu singgah di abtoh. Aisyah tidak singgah, dan dia berkata Rasulullah SAW singgah di abtoh itu karena ia untuk memudahkan akses keluar dari Mekah. Jadi kalau ada di sini tadi di Muhaso, kemudian di Abdoh, sekarang kita tidak perlu di Abdoh. Rasulullah di sana itu supaya lebih cepat keluar untuk pulang atau pergi ke Mekah. Gitu. Sekarang dikarenakan sekarang jumlahnya banyak, begitu tidak bisa pilih-pilih, pokoknya di Mina saja atau di Muzdalifah saja begitu. Jadi kalau jamaah yang plus itu ya, yang bayarnya mahal, yang berapa? 400 juta. Nah, itu fasilitasnya beda lagi. Jadi dekat ke Jamarot, dekat juga ke Makkah. Nah, Rasulullah memilih Abdoh. Tapi kata Aisyah, singgahnya di sana itu untuk mempermudah keluar. Yakni Rasulullah SAW singgah bukan karena ibadat, tetapi supaya mudah berangkat pulang ke Madinah dari situ. Sehingga orang parkir lah. Pemilik payun parkir pasti paneli itu teh coba minumnya. Misalnya di mana tah? Di jalan. Jadi parkir teh boleh di mana, itu harus diperhitungkan supaya cepat keluar, ada akses. Dan parkir yang bagus mah kaditu gitu. Jadi ketika parkir, siapa yang lebih dulu yang lebih keluar, yang baik deh ke dia. Jadi paneli ada kalanya parkirnya tidak di tempat itu. Nah, seperti itulah Rasulullah itu milih di tempat itu supaya cepat keluar, cepat pulang. Dan ini juga jadi alasan itu teh. Masjidnya. Yang tiada teh. Parkir teh di mana? Dikarenakan kita lebih dulu hadir, tungtung nama paneli itu teh keluar di tiada teh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil haidi muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, orang-orang diperintah supaya akhir urusan mereka ialah tawaf di Baitullah. Jadi akhir urusan meninggalkan Mekah teh tawafnya tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Mekah, perpisahan dengan dengan Masjidil Haram. Sehingga tidak boleh masuk lagi ke sana. Kalau masuk lagi ke sana harus tawaf lagi. Tapi kalau melewati pinggiran tidak apa-apa. Kalau masuk lagi ke sana dikarenakan rindu dan tidak ada doa di sana. Tapi kita juga boleh berdoa.
Ada yang menyatakan kalau di Ka'bah teh cenah bakal turindu terus mundur. Sabab lamun teu mundur cenah malik di kali itu mun halieu teh kudu tawaf deui. Mentak banget ya, kalau balik ngali itu terakhir gitu di pulau ngali. Nah di sini orang-orang disuruh untuk akhir kegiatan hajinya ialah tawaf wada di Baitullah. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberi kelonggaran bagi perempuan yang haid. Nah, di sini disebutkan dengan ketentuan itu ada yang menyatakan tawafnya itu sunnah. Yang haid itu kan tidak bisa diprediksi. Waktu pulang haid betul tawaf wada. Ini haid. Apalagi kita kan pergi ke Madinah, ke pulangnya kumaha. Malahan mah ada yang belum tawaf ifadah. Ini sudah sampai sudah harus pergi ke Madinah. Karena itu lebih baik kita lama di Mekah dan ibadah haji itu 38 hari Makkah Madinah tambah perjalanan 40 hari supaya memberi kelonggaran bagi orang-orang yang haid seperti Aisyah begitu. Ketika tawaf qudum tidak tawaf karena beliau sedang haid, kan tidak boleh masuk Masjidil Haram ketika haid. Nah, ketika diberi waktu ada kesempatan ya tawaf. Bagi orang-orang yang hajinya 20 hari itu harus betul-betul diperhitungkan. Jangan sampai ketika haid terus pulang belum tawaf ifadah. Itu ada dulu yang sudah sampai ke Madinah. Jadi orang-orang itu lebih dulu datang ke Mekah. Nah, dari umroh ke haji itu lama. Beres ibadah haji langsung ke Madinah. Kan tawaf ibadah waktu ibadah haji. Waktu ibadah haji dia haid. Ini biasanya gelombang pertama. Karena itu dari Persatuan Islam gelombangnya suka terakhir. Yang 60-an lah begitu. Sehingga ketika beres haji ada perempuan yang belum tawaf ifadah, kita bisa menunggu 1 minggu. Nah, kemudian berangkat ke Madinah. Yang sudah di Madinah belum tawaf dan bersih di Madinah harus kembali lagi. Kumaha tuh cenah? Karena naon ya karena taksi. Saha nu bayarna nya dirinya atuh. Aku pembimbingnya, pembimbing mengantar. Dari sinilah pembimbing harus cekatan dan harus mengantar itu dengan suaminya. Ini tawaf wada. Duh, iya saya aya urang Sumedang. Abdi mah cenah beres tahayul langsung mah tawaf wada. Nampaknya dia itu gelombang pertama. Di gelombang pertama kan ke Madinah heula. Beres di Madinah 8 hari kemudian ke Mekah. Nah, dari Mekah itu ke Jeddah. Sebab kapal nata ke Madinah, dia belum ke Jeddah itu. Kalau gelombang kedua ke Jeddah, maka Madinah, dari Madinah pulang. Ya, dari bandara. Kalau gelombang pertama ke Madinah, kemudian tidak pakai pakaian ihram. Itu enaknya ke Madinah teh. Pakaian ihram nanti saja ketika berangkat ke Mekah. Di Mekah lama. Setelah tawaf itu kan tahalulnya. Beres haji tahalul terus tawaf wadanya eta kitu teh.
beres cenah abdi mah tahayul langsung we tawaf wado. Umrah tidak ada tawaf wada. Hadis terakhir di bab ini An Ibnu Zubair radhiyallahu anhu qala Ibnu Zubair masih keluarga Rasul. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwa ila masjidil haram wa salatun fi masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi hada bi mi'ati salatin. Rawahu Ahmadu wa sahahahu Ibn. Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid GBA. Ya. Seberapa kali? 1000 kali lipat. Lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjid Haram. Dan satu sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat di masjidku ini 100 kali. 100 kali dari Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dengan masjid yang lainnya, bukan Masjid Aqsa ya, yang lainnya itu ya seperti masjid ini, itu berapa kali? 1000. Jadi kalau ada keterangan lagi di Masjid Aqsa itu kurang 1000 kurang 100 10-nya 10 jadinya 10 Masjid Aqsa, kemudian Masjid Nabawi sama 100 kali lipat lebih baik daripada di Masjid Aqsa, dan Masjid Haram lebih baik daripada Masjid Nabawi 100 kali lipat. Mengapa hadis ini ada di sini? Jadi bab haji. Pokoknya kalau haji, ibadah haji, sempatkan diri ke Masjid Nabawi begitu. Aya tamu pasien boring gitu. Kapasanan 3 niti. Usahajan abdi kapasanan 3 niti dia ngan wah ka ustad cek abdi teh eta mah sarua jeung ka Mekah teh ka Madinah. Padahal menuju aya susubuh di ditu teh. Ka Bandung, ka Pasar Baru, tapi teh ka Piadeg, tah gitu lah. Eta teh sami sareng ka Mekah teh ka Madinah. Ka Madinah tidak ada urusan haji. Urusan haji semuanya di Mekah. Tapi sempatkan di sana. Yang kedua, kita harus selalu menyempatkan sholat di Masjidil Haram ketika umroh. Apakah itu jamaah qashar ya, atau maghribnya kan tidak di qashar tapi dijama dengan isya. Saya pernah itu maghrib beres isya itu hotel Jangkung teh. Waktu di menemui itu kenalan ke Masjidil Haram atau kenal jauh-jauh ke dia. Ustaz salat di mana? Di ditu. Katingali Ka'bahna henteu. Di dieu mah tiasa ningali Ka'bah. Dibukakeun kitu Ka'bah teh katingali jauh teh. Mawi dirinya teh kan aya tempat salat, jadi urang dinya mah salat teh dirinya. Ustaz ieu teh cenah Masjidil Haram nya henteu cenah atuh. Dan Masjidil Haram mah itu kan kehalangan ku jalan, kehalangan ku buruan. Jadi bukan melihatnya di masjidnya. Bahkan di buruannya lebih baik daripada di hotel. Itu kan jadi berapa dari masjid ini? Berapa kali? Hah?
100.000. Masjid Nabawi kan 100.000. Tapi bukan berarti 100.000 kali sholat di sana. Bukan berarti satu sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat. Bukan begitu. Oke lah untuk sholat dirinya itu sholat deh. Nah, cina itu sholat deh. Wah, saya mah itu di Masjidil Haram. Apa yang Ini 100.000 kali nah. Wah, 100.000 kali itu berapa coba? Berapa hari? Kan 1 tahun gitu, 155. Itu 100.000. Bukan begitu. Ini pahalanya. Mengapa pahalanya lebih baik? Sebab di sana pertama tempatnya, yang kedua itu berjamaahnya. Kita buka bab sholat berjamaah. Mengulangi lagi ya. Berjamaah dan imamah. Hah? Kita hadisnya. Empat, 21. Coba diawas hadisnya. Sana saya sholat 2 orang itu lebih baik daripada sholat seorang, itu maksudnya kan? Pokoknya begitu kata Rasulullah. Sholat duaan lebih baik daripada sholat sendiri. Lebih baik lagi, lebih banyak, lebih baik. Hah? Pokoknya mah aya we. Kalau datang ke masjid, orang sudah bubar. Kita mempunyai niat, barangkali ada orang yang belum sholat. Dan sekalipun tidak ada orang, berarti kita dapat pahala. Itu. Hah? 400? 28? 446 tuh. Wah. Sok, sampai diam atasnya halaman 200. dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat seorang bersama seorang lebih baik daripada sholatnya sendirian, dan sholatnya bersama 2 orang lebih baik daripada sholatnya bersama seorang. Dan bila ada lebih banyak, maka yang demikian lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu di sini sholatnya seseorang bersama seorang berarti duaan. Ya. Lebih baik daripada sholat sendirian. Sholatnya bersama 2 orang berarti tiluan. Dan sholat di Masjidil Haram itu banyak, sampai jutaan. Ada orang yang baru masuk Islam, kemudian datang ke Mekah, sholat, wah senang. Hebat ini orang umat Islam, sholat berjamaah di Masjidil Haram begitu banyak. Padahal Arab Saudi itu hanya beberapa puluh juta orang. Kemudian di Indonesia cina anu ratusan juta pasti anu sholat di Masjid Istiqlal. Inu datang pada itu kan, sore incang. Waktu haji saya pernah di Ustaz jadi khotib Jumat. Jadi kita sholat Jumat di sini, tidak di Masjidil Haram. Saya ada khotibnya.
Saya jawab, saya mau ke Masjidil Haram. Pada akhirnya saya ke Masjidil Haram, hanya beberapa orang, dirinya khotibnya yang lain. Ditanya itu yang dekat teman saya itu, kenapa di Masjidil Haram? Sudah ngerti, wae, kan puasa Arabnya. Ustaz pang jawabkeun, apa biasana oge, urang mah tara ngerti ku bahasa Indonesia oge cenah. Jadi yang dicari bukan khutbahnya, sholatnya. Jadi sempatkanlah ke Masjidil Haram itu. Kecuali kata pembimbing, bapak dan ibu tunggu kamar. Tah eta mantong. Tunggu kamar, nu ieu tunggu kamar begitu. Jadi kan ada dua pasang tah, kan kamar laki-laki, kamar perempuan. Ustaznya biasa menjaga anak pantau. Iya, supaya itu ari abdi cenah kumaha, bapak mah ka Masjidil Haram. Nah, cenah Ustaz, itu mah ngora keneh. Aya kamar berokat. Kita lanjutkan, kita tamatkan ya. Oh iya, ada hadis ini dari masih berkaitan dengan itu di i'tikaf di bab siam, ya, bab siam itu bab i'tikaf. Nah, hadis nomor 725. Kita baca lagi. Ya, silakan. 725. Dari Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak boleh diadakan pelayaran melainkan kepada 3 masjid, Masjidil Haram dan masjidku ini dan Masjid Al-Aqsa. Nah, ada keterangan ya, keterangannya itu panjang. Di sini maksudnya kita harus punya cita-cita menyempatkan diri ke ketiga masjid ini. Yang paling sering adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemudian kita juga harus bercita-cita ke Masjidil Aqsa. Sekalipun situasinya di sana begitu tegang menjadi Gaza. Jadi Gaza berbeda dengan Masjidil Aqsa. Gaza mah di pinggir laut, Masjidil Aqsa mah di tengah. Itu masih dikuasai oleh Israel. Dan Israel itu nampaknya tidak akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Wah, sebab itu destinasi. Dan apabila menghancurkan itu, berarti orang-orang tidak akan berkunjung ke sana. Kan itu amun aya berkunjung teh turis teh pemasukan ya. Di Gaza tidak ada tempat suci yang disebut dengan tempat para nabi itu, yaitu Yerusalem itu. Quds itu para nabi di sana. Jadi kalau ke sana ya dicarikan seetik mah wajar lah. Kan banyak yang ke sana ke Masjidil Aqsa. Dan tahkam si Aqsa mah aya kengkleng. Sebab untuk biaya penerangan dan biaya kebersihan. Berbeda dengan di Masjid Nabawi, di masjid apalagi di Masjidil Haram. Kita lanjutkan, kita tamatkan saja riwayatnya ya. Bab luput dan terhalang. Luput teh naon? Lupa, luput teh luput dina kalepatannya lewat, luput teh naon? Kita itu tidak luput dari kesalahan. Terlepas. Itu artinya bahasa Arabnya babul fawati wal ihsor. Hari fawat itu faut itu terlambat atau ya habis waktunya itu faut. Di Pusdai, Masjid Pusdai itu ada di depan kita.
ada tulisan bahasa Arab. Bertobatlah sebelum maut. At-taubatu qabla maut, as-sholatu qabla faut. Nah, gitu. Dikarenakan kaligrafinya bagus, kita baca. Padahal itu peringatan bagi orang-orang. Taubatlah sebelum maut. Nah, ini kan at-taubat qabla maut gitu. Jadi bahasa Arab sok itulah siga dina Quran. Nah, ini as-sholat ajilu ya, ajilu bitaubati qabla maut. Cepatlah taubat sebelum maut. Di bawahnya ada ajilu bis-sholati qabla faut. Jadi bapak-bapak kalau ke sana disuruh orang nanya, ini naon gitu, nah iya maksudnya, gitu. Cepat-cepatlah sholat sebelum waktunya habis, itu faut. Nah di sini sebutnya luput. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qad usira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa ra'sahu wa jama'a nisa'ahu wa naharu hajjahu hatta tamara aman qabilan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata semuanya Rasulullah SAW dihalangi ketika haji pada tahun ke-6. Kan pada tahun ke-6 diwajibkan haji, kemudian Rasulullah berangkat haji. Nah, sampai di Hudaybiyah itu beraninya Rasulullah itu begitu. Padahal tahun ke-5 nanti baru perang nanti jeung orang Quraisy teh. Ada perintah berangkat saja. Walaupun suasana sedang genting dengan ayam masalah jeung orang Quraisy teh. Kita sudah harus ibadah haji ya berangkat saja gitu. Menurangnya ya cenah itu ge aman bawa ta eta. Rasul tidak bisa berangkat. Tapi ternyata kenyataannya orang-orang itu orang-orang Quraisy dihalangi oleh Abu Sufyan. Nah, ya tangkal itu. Sampai Utsman bin Affan ditangkap, dinyatakan terbunuh, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat, apapun yang terjadi kita bebaskan Utsman bin Affan walaupun senjata kita hanya pedang. Malik itu kan dewasa, keberanian orang-orang Islam sampai begitu. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah teh. Pokoknya hari ini harus pulang. Nah, saat itu kan Idul Adha. Ya. Idul Adha. Sehingga Rasulullah SAW membatalkan hajinya. Nah, itu yang disebut dengan terhalang atau luput. Membatalkan hajinya. Tetapi beliau di sini pahala qorosahu dicukur, ya. Mencukur kepalanya, kemudian mendatangi istri-istrinya, kan dibawa istrinya semua, dan berkurban, sehingga beliau umroh pada tahun depannya. Itu umrohnya pada tahun ke-8 bulan Ramadan. Jadi 2 tahun setelah itu kan perjanjian Hudaybiyah teh, gencatan senjata 10 tahun. Kemudian orang Madinah tidak boleh ke Mekah. Kalau orang Madinah ke Mekah harus tinggal di Mekah. Orang Mekah boleh ke Madinah, dan setelah di Madinah harus pulang ke Mekah. Tak itu perjanjian yang dianggap berat sebelah itu. Tapi kenyataannya orang Quraisy melanggar aturan. Kemudian Rasulullah berangkat pada tahun ke-8 bulan Ramadan untuk ibadah haji. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah mencukur kepalanya. Jadi bagi orang-orang yang tidak haji, kalau dia sudah bermaksud akan kurban, maka tahanlah, jangan dicukur kepalanya, jangan dipotong kukunya, gitu, bilang dicabutan sampai tanggal 10. Ternyata bukan hanya yang akan berkurban saja, tapi setiap orang begitu, seorang Islam. Sebab ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau kurban tapi tidak punya
kambing jantan, boleh tidak dengan kambing betina? Kata Rasulullah, tidak boleh. Tapi tahanlah kamu, jangan memotong rambutmu, kukumu, kulitmu sampai tanggal 10. Jadi tidak kurban juga kita begitu. Jadi sekali lagi, yang tidak kurban juga menahan diri. Nah di sini Rasulullah SAW mencukur rambutnya dan menyembelih hajinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Juba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Nah ini yang saya maksudkan tadi. Faqalat ya Rasulullah inni uridul hajja wa ana syaqiyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hujji wastariti anna mahalli haitsu habastani, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW masuk bertemu Duba'ah. Duba'ah itu anak Zubair. Zubair itu anak Abu Muthalib. Jadi Rasul ke Duba'ah teh sepupu. Ya, sepupu. Ada Abdullah bin Zubair lagi. Maka katanya, ya Rasulullah, saya mau haji tapi saya sakit, syakiyah. Sakit kumaha terbalik haji tapi gering. Sabdanya, berhajilah dan syaratkanlah bahwa aku jadi halal bila engkau halangi aku. Jadi berangkat saja begitu. Tapi ternyata tidak bisa, maka hajinya dibatalkan. Jadi halal kan ketika berangkat itu dari Madinah mah tidak bisa sudah masuk ihlal umroh dan terlarang hal-hal yang berkaitan dengan umroh seperti hubungan suami istri itu haram itu selama umroh, bahkan mencukur haram, gunting kuku haram, tahallul, nah itu baru halal. Ini sebelum haji sudah tahallul. Jadi apabila ada hal seperti itu, seperti hadis nomor 1 tadi, kita tidak bisa ke Mekah lantaran ku orang Arab di halangan. Wong kadarieu cenah bisi mawa penyakit. Nah, kemarin kan begitu. Waktu Covid itu tidak ada yang haji, yang umroh juga tidak ada. Orang yang tapi ada, masih ada ke masjid orang-orang sana, tapi jangan jaga jarak teh hari teh kayak fotonya dengan hari teh. Nah, itu terhalang. Nah, ini halangannya adalah sakit. Ada terhalang eksternal, ada terhalang internal. Erek haji teh kan gering gitu. Nah mungkin dari inilah yang jadikan pokoknya gering kayak ini tuh haji. Kata Rasul juga begitu. Lek mau di mana we? Pemerintah ku urang di halangan. Naon make di halangan? Ngeriweuhkeun. Ari itu teh. Nu ieu ibadah, ya kudu ngadorongnya. Ngadorong teh batur gitu. Masina di Mekah terata si gaji urang. Kan di Mekah mah kitu. Mata kaya eta kejadian ngadorong hese, nah itu mudu nurug-dug atuh tikus terus. Wah cenah usah dia. Cenah tarimakeun wae teu omongan saha. Ada hayang ke Mekah. Sebab ke Mekah itu harus istitoah. Istitoah itu ada 3. Di antaranya mampu melakukan perjalanan haji. An Ikrimata anil Hajjaj bin Amrin al-Ansari qala Rasulullah sallallahu man kusira aw alija faqad halla wa alaihi al-hajju min qabilin. Qala Ikrimatu fasa'atu bin Abbasin wa Abu Hurairah an dzalika faqala shadaqa. Rawahul khamsatu wa hasanahu Tirmidzi. Dari Ikrimah, itu Ikrimah anak Abu Jahal yang masuk Islam ketika Fatu Mekah. Nah, ngabantai eta teh, eta Ikrimah teh. Bantai tanggal 8 menuju eta tarawih, eta Ikrimah. Tapi kan di Islam mah kalau sudah masuk Islam, urusan kemarin udah. Tidak ada dendam ya. Dari Hajjaj bin Amr al-Ansari yang berkata telah bersabda Rasulullah SAW, jadi Ikrimah menerima dari ini. Barang siapa yang kepatahan itu patah tulang gitu, atau
sakit ya, sehingga tidak bisa berjalan. Maka sesungguhnya jadi bebaslah ia, jadi bebas di urusan haji kewajibannya. Tetapi kalau tahun depan dia sudah sembuh, tetapi wajib haji atasnya tahun depan. Ikrimah berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah hal itu, mereka jawab benar ya. Jadi dikarenakan Ikrimah tidak tahu, ya bertanya. Panitia dari Amr bin Hajjaj bin Amr, sigan itu percaya gitu. Tapi masih kena ada Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah. Benar tuh si eta teh, benar gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Haji tamat, santum syukuran. Atas haji pan syukurannya. Kita masuk ke bab buyuk.